Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya rekam untuk teman-teman yang lain juga. Oke, pada malam hari ini saya akan sharing kepada teman-teman ya. Saya akan sharing bagaimana mengoptimasi menggunakan ChatGPT. Prompt apa yang harus kita lakukan ya. Saya anggap teman-teman di sini semua sudah mempunyai WSP bersama ataupun WSP sendiri ya. Oke, gimana caranya ya? Gimana caranya? Saya langsung saja, buka salah satu website ya, salah satu website. Ini. Saya buka salah satu website. Nah ini, saya mempunyai website namanya Produsen Lakban, ya Produsen Lakban, ya. Nah, produsen lakban ini ya di dalam WSP itu teknik WSP banyak banget ya caranya, tapi kita pada malam hari ini akan coba satu teknik saja, satu teknik saja yaitu teknik menggunakan slash satu ya, teknik menggunakan slash satu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, yang di sini yang sudah pernah buka admin WSP siapa aja? Yang sudah pernah buka admin WSP siapa aja? Biar nanti menjelaskannya lebih enak ya. Pak Maizir udah ya, udah. Pak Mardi, ya. Pak Kusari, ya. Oke, teman-teman yang sudah yang sudah eh, pernah buka admin WSP ya. Oke, tidak ada yang bersuara. Saya anggap semua pernah buka admin WSP ya. Admin WSP itu modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Nah ya, saya keluar dulu. Saya log out dulu ya. Eh, kita buka ya nama domainnya plus panel MS. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan user ID ya. User ID dan password. Ini adminnya seperti ini ya. Nah, rata-rata mereka yang sudah membuat WSP sama kita ya, yang membuat website sama kita itu sudah diisiin sebagian ya. Oke. Materi kita adalah eh, bagaimana kita menambahkan konten tanpa harus apa namanya membuat link dengan slash satu, istilahnya slash satu ya. Slash satu, saya coba akan membuat ya satu konten ya. Nama kontennya itu adalah grosir grosir ya lakban, oke, di Bekasi ya, di Bekasi aja. Nah ini ya, saya mau bikin grosir judulnya grosir lakban di Bekasi. Nah, grosir lakban di Bekasi ini teman-teman, ini kan harus mempunyai konten. Karena kalau hanya grosir lakban saja yang kita daftarkan itu Google juga menerima sebentar lalu dia akan menolak. Nah, pembuatan konten yang sesuai dengan SEO ya, itu bisa kita bentuk melalui ChatGPT. Ya, ini saya hapus dulu. Bisa kita bentuk melalui ChatGPT. Gimana sih caranya? Gitu kan. Oke, caranya teman-teman ya. Eh, kita bikin di sini ya. Buatkan ya saya ya artikel SEO ya 1.000 kata. Dengan judulnya apa? Grosir lakban di Bekasi. Oke ya. Lalu setelah itu ya perhatikan ini ada beberapa tahap. Tahap pertama kita minta tolong bikinin kepada ChatGPT ini sebuah apa namanya artikel SEO 1.000 kata ya. Nanti dibuatkan seperti ini. Ya. Di dalam SEO teman-teman ya, di dalam SEO sebuah artikel itu bukan hanya ya
Di dalam SEO, sebuah artikel itu bukan hanya tulisan seperti ini saja, ya. Di dalam SEO, artikel itu harus mengandung H1, jumlahnya 1 biji. Harus mengandung H2, lalu harus mengandung kata kunci yang ada di dalam ini ya. Coba kita minta ya artikel di atas ya, buat ya dengan menggunakan H1, H2 dan ya setiap ya bertemu dengan keyword ya fontnya ditebalkan. Nah, ini perintahnya teman-teman catat ya. Perintahnya teman-teman catat ya. Perintahnya teman-teman catat ini kandungannya ya. Oke. Ini kan dia buat seperti ini. Nanti kita rubah lagi karena dia munculkan skrip ya. Kita nggak nyaman melihatnya gitu ya. Kita bilang tolong ya, tolong tidak mencetak ya, memunculkan kode HTML. Kalau dia muncul begini-begini ya, muncul begini-begini ya, ini kita bikin aja begini. Karena kan akan bikin bingung kita juga kan. Oke. Dia masih belum ini ya. Atau berarti perintah kita tadi itu tidak berlaku, tidak mengerti dia ya. Dia mengerti tapi dia pakai kode begini ya. Oke, kita ambil bahasanya yang ini ya, sebentar. Mana sebentar ya. Tadi yang promnya, nah artikelnya buatkan menggunakan H1 atau seperti ini ya. Artikel buatkan dengan ya, dengan artikel di atas buatkan dengan ya, jika bertemu dengan keyword font ya, fontnya ditebalkan, ketemu keyword fontnya ditebalkan, oke ya, ini diperhatikan ya, fontnya ditebalkan, oke. Ya, nah lalu ini bisa kita copy ya teman-teman, ini bisa kita copy langsung ya, bisa kita copy langsung ya. Kita coba copy langsung ya, kita bikin pengolahan beberapa ya, kita copy langsung ke dalam isiannya ya. Bahkan ya ini ini bisa kita kasih link juga. Nah, gimana cara bikin linknya ya? Oke, kita coba aja dulu. Kita mau bikin link misalkan menuju ke Grosir Lakban Jakarta ya. Grosir Lakban Jakarta. Grosir Lakban Jakarta. Kita kasih link ini ya. Kita buat satu link Jakarta ya. Oke. Sisipkan link ya. Ini. Oke. Oke. Pada keyword ya. Grosir Lakban Jakarta. Dia hanya kasih link seperti ini aja ya. Berarti kita nggak bisa pakai yang ini. Kita pakai yang atas aja dulu. Kita pakai yang atas ya. Jadi teman-teman pakai ChatGPT ini ya, itu nggak langsung apa yang ada di pikiran kita itu
langsung dia buatkan langsung benar. Itu kita harus berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang bagus, ya. Oke, ini kita masuk ke pada master data, lalu ada namanya BPP, ya. Kita input BPP, ya, kita input BPP. Nah, karena di BPP ini tidak ada editor, kita pakai alat bantunya artikel. Alat bantu artikel kita input, kita paste di sini, ya. Nah, ya, kita paste di sini, ya. Lalu di sini, ya, teman-teman, ya, kita misalkan bikinkan H2 sendiri gitu, ya. Kita bikinkan H2 sendiri. Terus ini kita copy, ya, kita copy. Atau kalau mau kita kasih gambar bisa juga, ya. Nanti kita kasih gambar. Ya, itu, ya. Lalu berikutnya ini kalau ketemu yang seperti ini di paling atas daripada script. Oke. Ya. Kalau ketemu, ya, script yang seperti ini, ya, teman-teman, ini bisa dihapus, ya. Ini bisa dihapus. Saran saya dihapus. Kalau nggak dihapus juga nggak apa-apa, ya. Saran saya ini dihapus. Oke, ya. Lalu ini kita copy. Kita copy kemana? Ke BPP yang ini. Paste. Nah, ini kita mau sisipkan di sebelah mana? Kita sisipkan di halaman ini. Copy. Ya, kita sisipkan di sini. Ya. Oke, kita cek hasil. Ini, ya. Kita cek hasil seperti ini hasilnya. Ini bisa nggak disisipin gambar? Bisa, ya, teman-teman, ya. Misalkan kita mau sisipin gambar. Kita sisipin gambar. Oh ya, sebelum kita sisipin gambar, saya mau informasikan kepada teman-teman bahwa SEO yang bagus kontennya itu berisikan model konten yang bervariasi. Ada teks, ya, ada gambar, ada teks, ada gambar, ada tabel, pokoknya lengkap, ya. Nah, ini kita mau variasikan, ya. Berikutnya kita coba sisipkan gambar. Ya, kita sisipkan gambar. Di sini ada upload multiple gambar, ya. Oh, ini kebetulan sudah ada gambarnya. Kita bisa upload, ya. Kita gunakan tadi yang artikel ini, ya. Sebelum kita kopas, kita gunakan yang artikel ini dulu. Ini bisa kita kasih H2 juga biar nggak jomplang, ya. Nah, ini. Kita klik ini yang kotak, ya. Kita perbesar dulu lewat ini. Lalu kita klik yang kotak ini. Kita klik browser. Kita ambil gambarnya misalkan ini. Oke. Width-nya kita kosongkan, ya. Ini seperti ini. Kita bisa sisipkan beberapa gambar, ya. Di sini misalkan width-nya kita kosongkan. Browser misalkan ini, ya. Kita hapus. Oke. Ya. Source-nya kita ambil nih. Source-nya kita ambil, ya. Source-nya kita ambil, yang tadi kita edit. Mana yang tadi yang di BPP tadi kita edit. Edit. Ya. Oke, ini sudah ada gambar di konten ini, ya. Sudah ada gambar. Lalu apalagi yang kita buat, ya? Kita buat tabel, ya. Biar dia komplit, kita buat tabel, ya. Kita minta lagi, ya, ke ChatGPT. Buatkan tabel harga. Buatkan tabel harga, ya. Untuk, ya, keyword ini, ya. Grosir lakban di Bekasi. Oke. Nah, nanti dia akan bikinkan sendiri. Oke, ya, buatkan, ya. Ini kita copy, ya. Atau, ya, kita mau pokoknya semuanya ada hubungan sama SEO gitu kan. Nah, ada hubungan sama SEO kita bikin aja karena ChatGPT ini dia ngerti SEO, ya, teman-teman, ya. Buatkan tabel harga, ya. Oke. Tambah ini, ya, dengan mengandung, ya,
variabel SEO. Ya, pokoknya apapun kita ketik ada SEO-nya, nanti dia mikir sendiri ya, teman-teman ya. Nah, tuh ditebelin sama dia ya. Ditebelin sama dia. Oke, Grossi Lakban Bekasi ditebelin sama dia ya. Nah, oke. Ditambahin aja SEO-nya semuanya di dalamnya ya. Ini kita masuk ke sini lagi, ke artikel lagi ya. Nah, artikel lagi seperti ini ya, kita copy ya. Dia membentuk tabel. Ingat ya, ini dihapus, teman-teman. Ini juga yang dihapus nih, yang 3 di bawah ini. Oke. Kita tambah input BPP ya. Input BPP kita insert di mana? Kita insert di yang ini lagi, Bekasi. Kita lihat Grossi Lakban Bekasi. Dia nambah konten ya, teman-teman ya. Nah, udah gambar, konten. Lalu kita tambahkan YouTube. Ya, bagaimana kita nambahin tambahkan konten dari YouTube? Karena kan tadi saya sampaikan bahwa satu halaman tersebut harus bervariasi kontennya, ya. Kita tambahkan YouTube. Oke, kita buka YouTube. Misalkan kita udah punya YouTube sendiri nih, udah punya konten YouTube sendiri gitu ya. Lalu kita bikin di sini lakban, lakban. Oke. Searching lakban. Lakban, lakban bening atau lakban bening, lakban ya. Misalkan kita ambil konten YouTube-nya lakban yang kayak apa ya? Nah ini misalkan ini aja ya, kita ambil, oke deh, mengintip proses pembuatan lakban. Nah ini ya. Nah ini perhatikan ya teman-teman, ini ada proses. Nah di sini teman-teman ya, di sini ya, di sisi lihat ya, perhatikan ada 3 di sini, itu ada namanya, oh nggak ada di sini ya, bentar. Biasanya di video itu ada namanya di sini script, script. Di sini clip, save, report nggak ada ya. Kita cari yang ada scriptnya ya, sebentar. Kita cari yang ada scriptnya. Mana ya? Nah ini misalkan, ini lakban ya bukan? Saya mau kasih lihat bahwa teman-teman atau ini biasanya di sisi kanan sini. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our Nah department ini was show already able to transcript connect ya, our processes, show our transcript. software. Halo guys, selamat datang balik jangan aja deh. Nah ini bisa kita ambil ya, show transkripnya muncul. Lain dari biasanya bukan widget, tapi Ya. alat yang dipakai. Ini bisa kita copy semua. Pengiriman sangat penting sekali. Ya. Isolasi. Isolasi ini saya sering gunakan dari yang pertama kali saya beli. Saya pasti mencari. Ini bisa kita murahnya. apa? Ya, Bisa kita copy ini semua, bisa kita copy ya. Karena merek ataupun mereknya ganti-ganti, kartu player barangnya harganya sama, bisa 8.000, 90 ya. Namun mereknya bisa ganti-ganti. Ini misalkan kita copy ya, kita copy sampai bawah ya. 100. Yang kedua untuk di tengah-tengah. Oke, misalkan nih kita copy sampai sini, terus masih ada dari 0, sorry. Ya kita copy nih teman-teman ya. Oke, aduh, pindah ya. Kelamaan kita back lagi. Nggak perlu kita back lagi, pindah dia. Halo guys, selamat datang kembali jangan aja deh. Kali ini saya akan Kita mereview copy. sesuatu yang lain dari biasanya, bukan gadget tapi alat yang dipakai tools untuk pengiriman. Ini sangat penting sekali. Ya, kita copy ini
Oke, kita taruh di chat GPT ya. Buatkan saya narasi. Udah, nggak perlu daftar-daftar. Semua masyarakat dimanapun dia, nggak di kampungnya dia, kalau dia minta pelayanan kesehatan, layani. Bro, ya, Anda kan mengatakan BPJS. Oke. Ini saya hapus ya. Nah, nanti, kepanjangan ya. Terdapat bagian solid ya. Sederhanakan ya. Ini ya. Oke, lalu ya buatkan dengan 1000 ya kata. Kan sudah dapat tuh kontennya, nanti dibuatkan dia dengan 1000 kata ya. Oke. Jadi sebelum kita ambil ininya videonya, kita ceritakan sedikit gitu kan. Nah, gitu kan. Ya. Oke. Jika ketemu keyword font, tolong ditebalkan. Oke, sambil nunggu ini yang video sebelumnya kita ambil ya. Kita ambil ininya embednya. Kita ambil embednya dari mana? Dari share sini. Share, lalu kita klik embed. Kita klik embed, lalu di sini ada skripnya ya. Nah, skripnya kita copy. Skripnya kita copy, kita taruh di mana? Kita input ini ya. BPP. Nah, kita taruh di sini nih. Ya. Ukurannya ini dihapus ini dihapus ya. Nah, dihapus ini, week-nya ini dihapus. Oke. Nah, setelah masuk sini, ChatGPT tadi dia kan ngeluarin tulisan begini nih. Kita copy, ya kan? Nah, copy, taruh di mana? Kita pakai ini dulu. Kita pakai bantuan yang artikel tadi ya. Nah, judulnya ini, yang judul ini kita ambil. Misalkan ya, video bebas, nanti teman-teman mau bikin seperti apa, ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, ya, bikin H2, ambil source-nya ya, ini dihapus lagi atasnya. Oke, Ctrl A ya. Nah, kita mau taruh di atas video atau di bawah video? Di bawah video aja ya. Nah, ini ya. Lalu setelah itu halaman ini kita copy. Halaman ini kita copy, kita taruh di sini ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, pengisian konten ini nggak harus langsung ya, nggak harus langsung. Ini bertahap. Misalkan ketika kita inspeksi ini dulu gitu kan, nanti setelah selesai diinspeksi, setelah dia terindeks, baru kita tambahkan yang lain-lain ya. Oke, ini terlalu rapat tadi saya lihat. Ini terlalu rapat saya lihat ya. Kita kasih jarak. Kita kasih jarak, ini terlalu rapat. Untuk ngasih jarak tuh kasih P gini aja, kasih P sama BR ya. Udah, dia akan berjarak gitu ya. Oke, ini kita coba daftarkan dulu. Kita daftarkan dulu ke Google ya. Ini kita daftarkan dulu ke Google, nanti baru kita tambahkan kontennya. Setelah kita daftarkan ke Google, ya. Ini saya udah di posisi produsen lakban, ya. Saya langsung inspeksi, ya. Langsung inspeksi di sini. Setelah itu nanti kita tambahkan lagi, ya. Tes live URL. Oke, sambil menunggu kita masuk kepada ini lagi ya.
Nah, di dalam satu halaman ini kita sebenarnya bisa menyisipkan banyak. Kita bisa menyisipkan gambar di kiri kanan. Kita bisa menyisipkan gambar di kiri kanan selain kita menambah dari BPP ya. Selain kita menambah dari BPP, kita bisa menyisipkan gambar kiri kanan. Nah, kita coba nanti sisipkan gambar kiri kanan ya. Setelah kita inspeksi ini ya. Nah, ini kita inspeksi. Oke. Oke, lalu kita sisipkan gambar kiri kanan. Nah, caranya gimana? Di dashboardnya ini ada tambahan gambar. Oke, ada tambahan gambar ya. Input gambar, lalu kita bisa ambil gambarnya dulu. Lakban ya, lakban sebentar. Lakban. Kita misalkan ambil gambar ini, teman-teman, ya gambar ini harus nama keyword. Jadi kita rubah dulu nih. Setiap gambar yang mau kita upload itu gambarnya harus nama keyword ya, biar cepat. Misalkan grosir ya, Lakban Bekasi. Oke. Nah, ini ya. Grosir Lakban Bekasi ini halaman yang mau kita sisipkan gambar. Halaman yang mau kita sisipkan gambar atau banner itu ini. Kita copy. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Ya. Lalu ini kita mau isi apa? Ya. Ini kita mau isi dengan ya, ini kita isi dengan konten apa? Konten meta deskripsi bikin ya. Buatkan meta deskripsi ya. Buatkan meta description ya, meta description untuk apa? Grosir Lakban Bekasi. Dia akan bikinkan sedikit ya. Oke. Lagi mikir ya. Mikirnya lama banget. Oke, sambil nunggu ya. Teman-teman. Ini juga di bawah sini ada link yang ditujukan kemana gitu ya. Nanti kita akan coba ini. Ya, meta deskripsi itu biasanya karakternya itu 165 karakter. Ya, ini kita copy, ini kita copy. Ya, copy itu bisa dari sini ya, teman-teman ya. Kalau saya biasanya dari sini. Kenapa? Ini ada perbedaannya. Kalau kita dari sini yang tebalnya itu nggak ke bawah. Kalau dari sini nggak, yang tebalnya nggak ke bawah, tapi kalau di sini ke bawah gitu ya. Misalkan ada skrip-skrip tebal apa dan lain-lain. Kita taruh di sini. Taruh di sini, lantas ini linknya mau kalau kita kosongkan berarti tidak bisa diklik ya. Coba kita nanti kita kosongkan dulu ya. Kita taruh sebelah kiri ya, submit. Kita cek, kita taruh sebelah kiri, kita refresh. Nah ini nggak bisa diklik. Ya, ini nggak bisa diklik ya. Nah gimana biar bisa diklik ya? Nah kita bisa taruh link ya. Kita bisa misalkan taruh link ke halaman. Saya buka satu lagi ya. Ini tutup aja. Kita cari halaman yang sudah terindeks site .2. Bentar. Kita cari halaman yang sudah terindeks, misalkan Bekasi sini ya, Lakban Kiluan. Nah, kita ambil link ini misalkan. Ambil link ini ya. Lalu kita edit ya. Kita tambahkan ke sini ya. Ke sini nih. Oke. Nah, kalau mau ditaruh di sebelah kanan dia bisa muncul pilih ini ya. Oke. Lalu kita submit. Kita lihat hasil. Di sini bisa diklik ya. Kalau kita klik dia masuk ke halaman ini. Oke. Nah, ini salah satu ya untuk membuat halaman website kita bisa lebih rame gitu ya, bisa lebih rame. Nah, kita bikin satu lagi di sini nih ya. Kita bikin satu lagi di sisi kanannya ya. Bisa lebih unik ya, di sisi kanan ini kita bikin lagi mana tadi yang pakai site tadi ya. Ini ya.
Nah, kita bikin jual lakban kiloan Jakarta. Nah, kita mau kasih linknya ke sini ya. Jual lakban kiloan Jakarta. Kita kasih linknya ke sini. Oke. Sama ya, teman-teman. Buatkan, mana tadi? Ini ya. Buatkan meta description ya. Untuk apa ini? Oke, sambil nunggu dibuatkan, langsung dapat ini ya, langsung dibuatkan ya. Copy. Oke. Kita input di sini. Ya. Input misalkan gambarnya ini ya. Lagi-lagi gambarnya harus sesuai dengan nama domain ya. Jual atau pakai grosir ya. Grosir ya. Lakban Jakarta ya. Harus sesuai dengan nama keyword ya gambarnya. Jakarta. Oke. Setelah itu saya taruh di sini ya. Bila perlu kalau ada apa namanya? Kalau ada keyword ini ditebelin ya. Nah, ya. Ini Jakartanya ditebelin ya. Oke, lalu linknya mana? Linknya kita tetap sama yang grosir Lakban Bekasi. Ini ya. Oke. Ini ya. Lalu setelah itu ini mau diarahkan ke link mana ya? Kita arahkan ke link ini ya. Lakban Jakarta. Ya jelas ya. Nah, kita mau taruh di sebelah mana? Di sebelah kanan. Kita submit. Refresh. Di sini keisi ya. Nah, kiri kanannya ini kita bisa isi dengan berbagai macam ini ya. Misalkan bisa nggak kita taruh video gitu ya? Bisa ya. Bisa nggak kita taruh apa namanya gambar-gambar lainnya? Itu bisa nggak? Itu bisa ya. Ini teman-teman isi semua ya. Lalu di dalam kalimat-kalimat yang ada seperti ini nih diusahakan ada link menuju ke beberapa tempat ya. Link menuju ke beberapa tempat. Oke ya. Ini jarang saya share tapi ini saat ini saya coba akan share ke teman-teman ya. Kita kembali kemana? Ke body purpose tadi ya. Bekasi dari sini ya. Kita edit lagi kontennya. Ini kita copy. Kita copy ya. Kita pakai bantuan ini editor artikel, kita taruh di sini. Oke. Nah, ini misalkan grosir Lakban Bekasi. Kita mau misalkan ambil lakbannya ini kita mau apa mau kasih linknya ke Wikipedia. Jadi kalau kita mau ngasih link ke website yang lebih besar daripada website kita, ya, misalkan manfaat menggunakan lakban gitu, manfaat menggunakan lakban ini kita searching ya. Kita kasih linknya menuju Wikipedia atau ke Detikcom atau kemana, pokoknya ke website yang lebih besar. Nah, Wikipedia misalkan ya. Nah, Wikipedia ada ngebahas ya tentang lakban misalkan ya. Klik ini. Lantas ini bisa teman-teman kasih link ke Wikipedia ya. Oke, nah ini copy ya. Bisa kasih link ke Wikipedia, ingat ya. Yang ini kita kasih link ke Wikipedia. Naruh link di mana sih? Ini yang gambarante ya. Gambarante. Nah, kita kasih linknya ke sini. Oke, ya. Lalu ada nggak yang harus kita kasih link ke apa namanya internal? Bisa ya. Ini misalkan grosir Lakban Bekasi. Ya, bisa nggak kita? Bisa ya. Grosir Lakban Bekasi. Bisa nggak kita apa namanya? Kita kasih ke internal ya, internal link. Kalau yang tadi kan nge-backlink ke Wikipedia, ini internal link ya. Bisa ya. Kita tambah cara naruh link sini. Paste. Ya. Oke ya, kasih link begini. Terus juga grosir Lakban Bekasi ini teman-teman bisa kasih link juga ya. Seperti itu. Oke, setelah itu baru kita ambil source-nya lagi, kita copy, kita pindah. Ini kita yang kita edit tadi kita hapus, kita ganti. Teman ini lalu submit. Oke, kita lihat hasil. Ya, ini ada linknya.
ini menuju ke Wikipedia, ini menuju ke internal link dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Terus ada lagi yang bisa kita tambahkan ya. Misalkan buatkan saya di sini ya. Buatkan saya ya pilihan ya checkbox ya untuk lakban ya. Dia akan bikinkan nanti pilihan checkbox. Yang bikin soal dia sendiri nanti. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini dia enggak ini ya. Kita buatkan menggunakan HTML kode. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya, buatkan menggunakan HTML kode. Ini kita copy. Kita tambahkan lagi di sini ya. Kita tambahkan lagi di mana? Di BPP. Nah, di BPP kita copy. Nanti bentuknya seperti apa, nanti teman-teman bisa lihat ya. Copy, mana tadi? Ini ya. Copy. Oke. Paste. Submit. Ya. Nah, ada pilihan begini ya. 1, 2, 3 ya. Berikut beberapa jenis lakban apa gitu ya, teman-teman. Nah, ini membuat halaman kita ini menjadi bervariasi. Membuat halaman ini menjadi bervariasi dan membuat konten kita ini menjadi beda dari yang lainnya. Tapi lagi-lagi ya, teman-teman ya, kita tetap harus memperhitungkan kecepatan loadingnya ya. Memperhitungkan seperti apa ya. Kita cek di GTmetrix ya. GTmetrix. Oke. Kita lihat ya. Link kita ini berat nggak ya. Kalau misalkan itu berarti harus ada yang kita kurangkan ya. Nah, ini sebenarnya link berat seperti ini sebelum dia masuk di halaman 2 atau halaman 1 aja gitu. Kalau udah halaman 2 sama halaman 1 nggak masalah ya. Kalau dia masih halaman jauh, itu teman-teman harus bikin ringan dulu ya. Harus bikin ringan dulu. Kalau C masih bisa lah ya. Nah, kalau D, E itu harus ada yang kita kurangin. Seperti itu. Ya, kita lihat. Oke, lumayan lama. Kalau dia udah halaman 2 ya, udah halaman apa namanya? Halaman 1 ya kan. Itu dia walaupun nilai D masih oke lah gitu ya. Tapi kalau dia masih di bawah itu kita harus usahakan dia itu loadingnya memang benar-benar cepat. Seperti itu. Nah, kita lihat nilainya berapa ini. Grade-nya A, berarti bagus banget ya. Ini bagus banget. Artinya ini sudah layak, teman-teman ya. Loadingnya sudah layak. Ya. Nah, bisa nggak ditambah-tambahin yang lain? Nanti dulu. Biar dulu si Google ini meletakkan posisi kita ada di halaman berapa. Ya. Ini loadingnya A keren banget. Ya. Padahal C aja sudah oke lah gitu ya. Ini. Nah, jadi teman-teman kita udah berhasil membuat grosir lakban di Bekasi ini menjadi grade-nya A untuk loadingnya. Nah, lalu gimana caranya agar kita bisa misalkan kalau orang nyari grosir lakban di Rawalumbu, di Narogong, di Pondok Gede, kita bisa terpilih juga, gitu kan? Nah, kita bisa masukkan di sini ya, bikin checkbox atau bikin apapun konten yang kita bisa taruh di sisi kanannya ya. Ya, kita bisa taruh di namanya ini LPP. Link per page. Sebenarnya ini untuk naruh link ya, tapi bisa juga untuk naruh script gitu ya. Nah, kita bisa bikin ini ya, pilihan
Ini ya. Nah, buatkan ya checkbox ya. Checkbox itu model yang kotak ini ya, checkbox ini ya. Buatkan checkbox ya dengan nama kecamatan di Bekasi. Dibikinin nggak sama si ini ya? Tahu nggak dia nama-nama kecamatan? Kalau dia nggak tahu, ya kita cari. Oh, ternyata dia tahu. Ya, ternyata dia tahu. Dibikinin tuh kecamatan di Bekasi. Oh, ini cuman sampai kota Bekasi ya? Ini belum kabupaten, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman paham aja. Ya, kita taruh di sini nih. Nah, ya, akan gini. Pilih ya, pilih kecamatan Anda misalkan ya. Bikin H2. Nah, ini tujuannya kita bikin seperti ini agar kita tidak terlalu banyak memainkan artikel ya. Cukup dengan satu artikel ini saja. Cukup dengan satu artikel ini saja teman-teman udah bisa menjadikan ini tempat berlabuhnya banyak keyword ya. Ini kita coba lihat ya posisinya di mana. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, ya, ada pilihan di sini. Ya, tuh. Oke ya. Jadi nanti ketika Google mencari, misalkan nih sudah kita daftarkan, misalkan grosir lakban di Jati Asih, ini kita bisa ketemu, ya, kita bisa ketemu, ya. Jadi kiri kanan ini kita bisa mainkan, misalkan atau grosir dikasih jenis-jenis lakban ya, jenis-jenis lakban ini kita ada lagi caranya ya, kita minta di sini, ya, buatkan daftar jenis ya jenis lakban ya oke. Akan dibuatkan ini ya lakban 1 2 3 4 5 gitu kan. Oke, dibuatkannya setiap nama jenis lakban, setiap nama jenis lakban tolong fontnya ditebal-tebalkan dan berwarna merah atau hijau ya, hijau atau biru atau apa lagi coklat misalkan ya. Ini saya hanya kepikiran ini aja, intinya yang kepikiran sama saya ketika nama jenis lakban itu dia berwarna-warni. Kenapa sih harus dibikin berwarna-warni? Emang Google suka yang bervariasi, kontennya unik gitu ya. Oke, kita lihat bisa nggak ChatGPT bikinnya. Oh, dia bikin seperti ini. Nah, kalau dia udah bikin seperti ini ya, berarti kita ya. Oke. Oke. Terus kita bilang buatkan dalam bentuk ya, buatkan dalam bentuk kode HTML misalkan. Nah, ini ya. Ya, dibuatkan dalam bentuk kode HTML, ini kita copy. Nah, ini kita mau taruh di sebelah mana? Apakah kita mau taruh di BPP? Apakah kita mau taruh di gambar ya, di sebelah ini bisa ya. Kita taruh di gambar aja. Tapi dia banyak kontennya. Berarti kita taruh di BPP aja ya, kita taruh di BPP aja. Paste di sini. Ya. Paste di sini, lantas setelah itu kita ambil grosir ini. Kita ambil grosirnya. Sorry, admin tadi admin. Nah, ya. Kita submit. Kita refresh. Ini ya, kayak gini. Ini bagus untuk SEO ya. Nah, harapan saya teman-teman ya, jangan menunggu ya. Cobalah action dengan apa yang sudah dipelajari.
insya Allah minggu depan nanti akan ada Zoom gabungan yang kita akan terus-menerus memperdalam untuk WSP, materi-materi WSP lainnya. Lalu juga itu kita ada yang namanya cara menganalisa rankingnya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan setelah ketemu halaman 10, dan ini harus benar-benar teman-teman lakukan by control dari ini ya, dari keyword-keyword yang ada. Kalau enggak teman-teman ya, memang banyak yang berhasil setelah sekian bulan, bahkan setelah sekian tahun, tapi ketika ditanya kamu berhasilnya karena apa, enggak tahu, karena dia hanya saset aja, enggak tahu gitu lah. Nah, yang enaknya itu kan ketika kita ditanya itu tahu, oh karena saya menjalankan yang seperti ini gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Monggo silakan. Monggo, ini ada pertanyaan di grup. Nanti dikirim rekaman video di grup KPB 3 Optimis. Oke Pak Herman Bosnan, oke ya. Tanya Pak Putra, itu bisa digunakan di semua platform website apa hanya bisa di WSP saja? Bisa di semuanya Pak ya, bisa di semuanya, silahkan ya. Misalkan saya menggunakan WordPress, bisa ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, ilmu yang sudah kita pelajarin nggak usah nunggu sampai kita dapatnya puluhan baru dipraktekin, dapat satu praktekin, karena mereka yang berhasil itu kebanyakan dia menggunakan satu teknik secara konsisten, kira-kira seperti itu ya. Monggo, ada pertanyaan? Nanti ini rekamannya kita kirim ke semua ini ya, kita kirim ke semua grup ya. Ada pertanyaan Pak Maizir, Pak Joko, Pak Herman sudah bertanya ini tadi ya. Pak Erwin, monggo silakan. Bisa open mic juga. Suaranya nggak kedengaran. Halo? Halo? Oke, Pak Maizir ada pertanyaan? Oh ya, suaranya nggak kedengaran. Oke, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Jika nggak ada pertanyaan, ya kita sudahi pertemuan ini. Insya Allah kita setiap Rabu ya, teman-teman nggak perlu diingatkan lagi, setiap Rabu itu kita akan ada Zoom ya. Kalau misalkan ada kendala di sisi saya nanti akan informasikan ya. Seperti itu. Karena ini udah mulai kita tata lagi ya, secara ini. Kita nggak ingin teman-teman yang di sini karyawan punya bisnis, nggak taunya hanya punya kerjaan optimasi. Harusnya bisnisnya terbentuk walaupun dalam 1 tahun pengerjaan gitu ya. Tapi ilmunya dapet. Terus juga harapan saya di sini teman-teman yang sudah punya ilmu ini nanti bisa membantu saya, karena nanti saya akan membuat kelas-kelas WSP ya, akan membuat kader-kader untuk WSP. Siapa tahu ini bisa menjadi job sampingan teman-teman ya, kader-kader WSP yang yang bisa mengajarkan kembali, karena di sini kita sedang merekrut banyak sekali orang-orang yang mau bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan perusahaan pun banyak yang minta sama kita ya. Mungkin teman-teman pernah melihat status saya, perusahaan pun banyak yang minta sama kita dibantu ya, untuk postingannya, dibantu untuk mengerjakan WSP-nya gitu kan. Nanti setiap bulan mereka bayar gitu kan. Nah, harapan saya teman-teman bisa membantu mereka. Seperti itu ya. Tapi kalau ilmunya nggak dapat ya saya bingung juga gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu. Insya Allah ini nanti rekaman kita bagi ya, kita bagikan kepada teman-teman semua di semua grup ya. Semoga bisa praktek ya. Oke, Pak Hadan sudah paham Pak Hadan? Pak Hadan lumayan aktif ini Pak Hadan. Oke ya, jika sudah tidak ada, terima kasih. Mohon maaf, saya bingung menghilangkan apa tuh? Menghilangkan apa Pak? Menghilangkan apa itu?
Apa yang mau dihilangkan? Ini gambarnya nggak kelihatan apa nih? Saya buka dulu ya. Apa yang mau dihilangkan sama Pak Adam ini? Pak Herman. Masih belum kebuka. Oh, yang mau dihilangkan yang mana, Pak? Oh, ini yang di atas ini ya, Bapak ya. Itu adanya di sini, Pak. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, saya share lagi, Pak ya. Saya share ke sini deh, saya share. Masuk ke admin, masuk ke pengaturan, masuk ke meta SEO utama. Nah, di sini Pak, ada yang nggak ketutup sama Bapak. Misalnya cuman ininya nggak ketutup gitu loh. Ya, sehingga muncul gini doang. Ya, Pak ya. Tadi siapa yang bertanya? Pak Herman ya? Ya Pak, terima kasih informasinya. Iya, gitu Pak ya. Ininya nggak ketutup sama Bapak, jadi muncul dia Pak di atas sekali ya. Oke. Ya, coba aja dicek ya. Jangan sampai ini ada yang nggak ketutup, dia akan muncul seperti itu ya. Oke Pak, makasih. Oke ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya. Kalau teman-teman bingung bisa japri saya langsung ya. Kalau saya pas depan handphone itu saya bisa jawab langsung. Tapi biasanya kadang saya lagi meeting, saya lagi ini ya mohon ditunggu saja gitu kan. Lalu yang kedua teman-teman ya, eh, apa namanya? Sering-sering lihat di channel saya itu ada hal-hal yang terbaru ya. Ada hal-hal yang terbaru ya. Lalu yang ketiga itu banyakin praktek walaupun dengan ilmu yang sangat sederhana. Ya, yang barusan itu tambah-tambah aja BPP-nya. Kemarin itu saya kedatangan tamu dari Bandung, dia main umroh. Dia main umroh sudah 1 tahun sih, bapak-bapak umur 60 tahun. Umur 60 tahun saya tanya, sempat kirim video juga kan, Bapak gimana, ada banyak dapat lead? Alhamdulillah saya sudah banyak closing umroh dan haji. Bapak pakai ilmu apa? Saya pakai ilmu BPP aja katanya. Ya, ada videonya dan kebetulan orangnya dari Bandung datang gitu kan. Saya hanya pakai ilmu BPP, saya tambahin BPP-nya terus, sudah terindeks saya tambahin aja BPP-nya terus. Mau ngomong apa aja saya di situ, pokoknya halaman website saya terupdate katanya. Dan itu terus ketika kita cek bareng-bareng, nggak ada yang di halaman pertama. Rata-rata website dia ada di halaman 3, tapi dapat lead. Ya, nah teman-teman, jadi fokuslah, jangan terlalu fokus ke halaman pertama. Halaman 3 dapat, naikin yang lain lagi, naikin yang lain lagi gitu kan. Lama-kelamaan pun akan kuat gitu ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya apabila banyak hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon dibukakan pintu maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit mundur ya.